Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, ya. Berjumpa lagi dengan saya, Irwan Samunu, dan saat ini saya bersama dengan tokoh nasional. Kenapa saya katakan tokoh nasional? Bapak Dr. Haji MZ Amirul Tamim MSI, karena beliau sekarang sudah atau sementara menjabat sebagai anggota DPD RI dan sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan sebelumnya lagi menjabat sebagai wali kota 2 periode. Jadi belum pernah berhenti nih Pak menjabat. Jadi walaupun sudah selesai masa jabatan beliau sebagai wali kota, lanjut lagi sebagai anggota DPR RI dan sekarang sebagai anggota DPD RI. Nah, pada hari ini kita di pinggir pantai, ya, ini kediaman beliau di Nirwana, ya, Nirwana Resort Villa di samping Pantai Nirwana, di tengah deburan ombak kita menikmati suasana indah seperti ini. Namun ada hal yang menarik yang akan kita ulas pada kesempatan hari ini terkait dengan bagaimana melihat Sulawesi Tenggara ini di tengah dua persoalan yang saat ini menimpa bukan hanya negara kita tapi juga dunia, yaitu persoalan pandemi COVID-19 dan juga resesi global yang saat ini sedang menimpa di negara, di dunia, termasuk kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Seperti apa Bapak melihat terkait dengan dua persoalan tadi bagi Sulawesi Tenggara untuk bisa keluar dari persoalan tersebut? Ya, ini memang persoalan yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diduga, dia datang tiba-tiba, dan ini sudah berselang 1 tahun, ya, yang kita kenal dengan COVID-19. Ya. Itu fenomena yang memang sebagai orang yang beragama, saya kira bahwa itu tidak terlepas adanya yang sering kita istilahkan itu manajemen ilahi, ya. Itu yang pertama, bahwa ini hal yang tidak pernah kita duga. Sebelumnya kita sudah punya pola, sudah punya target, sudah punya rencana yang kita mungkin yang sudah disusun. Kalau dia gubernur tentu sudah punya visi misi, presiden sudah punya visi misi bagaimana membawa ini, dan saya kira itu tidak salah. Itu sudah mengarahkan kita untuk kita mencapai pada tujuan yang diinginkan, dirancang. Tetapi kan ada pandemi seperti ini, ya, seharusnya dipertimbangkan ulang. Ya. Jadi rencana program yang pernah dirancang pada masa lalu itu, menurut hemat saya harus dievaluasi kembali, kemudian dirancang kembali, kemudian disusun sesuai dengan bagaimana kita melihat dinamika dalam 1 tahun ini, dan sebenarnya dunia ini sementara menuju kemana? Ya. Ya. Jadi prinsip saya, ya menurut hemat saya harus ada rancangan baru, ya, untuk ke sana. Terkait dengan rancangan baru menuju ke sana, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghadapi tantangan global seperti saat ini, Pak? Ya, kalau mungkin kita melihat dalam skop Sulawesi Tenggara, saya kira yang pertama kita lihat bahwa ada produk lokal, ya, yang diperankan oleh kawasan kita, yaitu mungkin kita bisa melihat bahwa kita punya kekayaan mineral, ya kan? Ya. Tapi menurut saya mineral ini dengan kapasitas dan kewenangan dari pemerintah lokal, provinsi maupun kabupaten kota, itu tidak mempunyai kekuatan besar untuk bagaimana mendesain, merancang, dan mengoptimalkan ini. Ya. Karena itu ada peran pemerintah pusat, peran pasar global, tentu itu nggak bisa. Tapi bagaimana potensi itu yang kita perlu jaga dan melihat dan diskusikan apa dampak terhadap masyarakat. Tapi yang lebih penting bagi kita sebenarnya melihat potensi. Kalau kita melihat angka-angka dalam beberapa bulan terakhir, 1 tahun terakhir inilah, bahwa kita di kawasan timur ini, kalau kita lihat dampak dari pandemi ini,
kita masih positif sedikit, Ya. ya. Di atas 0. Nah, kita di atas 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan kita masih di positif. Ternyata sektor itu adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Dan juga sebenarnya kita sektor pariwisata, tapi dalam tanda kutip pariwisata yang bersifat domestik dan lokal, ya. Nah, itu yang mungkin perlu kita titik beratkan untuk bagaimana kita melihatnya dan mengoptimalkan dalam kondisi ini dan untuk rancang bangun untuk ke depan. Itu menurut saya. Ini Pak, Bapak tadi menyebut ada 5 sektor setidaknya yang menjadi kekuatan kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Tentu kan kalau kita bicara kekuatan ini juga terdistribusi, tidak dominan di suatu tempat kekuatan itu. Kira-kira dari 5 sektor ini, di mana titik-titik yang dominan di daerah Sulawesi Tenggara sehingga ini bisa menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi kita? Kita kan baru melewati sensus penduduk 2020. Sudah ada bocoran bahwa kita tercatat 270 juta lebih, ya kan? Penyebarannya, kemudian dari 270 itu cuman belum kita lihat per provinsinya, ya. Tapi kalau bagi perkiraan Sulawesi Tenggara ya sekitar 3 jutaan aja itu, ya kan? Populasinya. Populasi Sulawesi Tenggara. Tapi kalau kita lihat dari struktur usia, bahwa ini didominasi oleh 2, yaitu kelompok milenial yang lahir di tahun 90-an ke atas, ya. 80 ke atas. 80 ke atas. Kemudian ada kelompok yang lahir di 90-an ke atas. Totalitasnya ya saya belum itu, tetapi perkiraan kita itu ada 50%. Itu kan kuat makan. Iya. Ya kan? Iya. Ya kuat makan. Kalau seperti itu berarti kan harus kita siapkan makan. Ya kan? Siap makan. Kalau siap makan, kita ini punya potensi untuk siapkan makanannya yang 270 juta itu. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, populasi kita itu Sulawesi Tenggara hanya 3 jutaan. Potensi kita ini bisa kasih makan itu puluhan juta. Ya kan? Iya. Puluhan juta. Oleh sebab itu ya mungkin rangkaian kegiatan yang harus kita prioritaskan adalah mengoptimalkan di sektor-sektor tadi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, termasuk dengan pariwisata. Ya, pariwisata harus jangan di benak kita itu melihat bahwa pariwisata itu harus orang bule, kan? Iya kan? Yang bagaimana bisa dari satu tempat ke tempat lain itu bisa memberikan dampak terhadap masyarakat di mana objek-objek itu ada. Kita kaya kan itu. Kita semua punya bibir pantai yang mempunyai potensi untuk wisata. Kita punya gunung seperti itu juga ada beberapa tempat. Kita punya gua, ya kan? Kita punya budaya, kita punya segala lah. Kita punya hutan yang bisa dijadikan objek-objek wisata. Sisa dinarasikan itu sehingga menjadi daya tarik dengan target pasar adalah domestik dan lokal. Itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, Pak, adalah bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk bisa menghidupkan atau mengaktifasi 5 sektor ini sehingga ini betul-betul nampak potensinya begitu. Tidak seperti tadi bahwasanya ini 3 juta populasi kita bisa menghidupkan puluhan juta, tapi yang terjadi kan kesannya kita ini tidak punya resources untuk itu. Ya, saya kira ini harus menjadi renungan bersama. Jadi semua pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder yang ada di dalamnya, kemudian kelompok kampus, ya kan? Kita di Sultra ini beberapa kampus dengan berbagai disiplin ilmu, terus para cendekiawan dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah para penggiat termasuk NGO dan lain sebagainya untuk kita mengarahkan
cara pandang kita, bagaimana melihat daerah ini, kemudian mengidentifikasi potensinya, kemudian melakukan suatu langkah untuk bisa diskusi lebih luas lagi, dan ini bisa dari hasil diskusi itu menjadi bahan baku bagi perancang kebijakan untuk bagaimana melihat kembali sehingga bisa menentukan langkah apa yang paling tepat untuk itu. Tapi menurut hemat saya, kita fokus saja pada 5 sektor itu. Pertambangan sisa kita jaga saja. Bagaimana memberikan masukan pada pemerintah pusat, mendiskusikan, dan bagaimana agar aktivitas dari pengelolaan sumber daya ini tidak memberikan dampak negatif pada wilayah dan masyarakat kita pada masa akan datang. Dikelola secara bagaimana disiplin ilmu yang kita padukan bersama, toh. Ya, itu. Selanjutnya Pak, ini kan kalau kita bicara potensi yang kita miliki, selama ini kan paradigma masyarakat itu bahwa potensi ini dia akan optimal begitu ketika ada investasi dari pemerintah. Nah, sementara kan ada pihak swasta juga sebenarnya yang bisa terlibat dalam hal ini. Nah, bagaimana cara untuk bisa mensinergikan dua elemen ini sehingga potensi itu bisa punya dampak yang besar? Ya, karena kan kita bagi tugas saja. Ya. Pemerintah tugasnya apa? Pemerintah itu yang pertama regulasinya, memberikan kemudahan. Yang kedua mendukung dari sisi infrastruktur. Ya toh? Ya, infrastruktur. Infrastruktur itu mari kita lihat untuk yang kelas ini perannya pemerintah tingkat mana? Kita ini kan kalau kita lihat dari struktur pemerintah kita dan bagaimana tanggung jawab pemerintah masing-masing tingkatan, saya kira pusat mempunyai tanggung jawab terhadap infrastruktur yang berkelas seperti ini. Provinsi juga mempunyai peran untuk infrastruktur sejenis ini. Kabupaten kota sampai malah desa sekarang dengan ada dana desa. Ya kan? Nah, itu infrastruktur yang mungkin yang bisa hanya diperankan oleh pemerintah. Swasta dan masyarakat saya kira ada juga peran-peran yang harus didukung. Kemudian saya pikir kita punya lembaga-lembaga keuangan, perbankan yang membuka ruang untuk bagaimana untuk kita melakukan investasi dengan kemudahan dengan berbagai kelas. Dari mulai kebijakannya ada KUR, ya kan? Bagi pemerintah daerah ada ruang-ruang untuk bisa menjadikan pinjaman-pinjaman daerah berupa obligasi dan lain sebagainya. Ada ruang untuk itu, ya kan? Ada juga ruang-ruang kebijakan pemerintah pusat untuk melihat bagaimana bisa terlibat langsung di dalam dukungan terhadap program pemerintah daerah. Ini kan sisa merasionalkan, sehingga kalau disusun secara rasional, objektif, dengan melihat untuk bagaimana menggali potensi, saya kira ini bisa langsung sinergi dan kita bisa tetap positif. Selanjutnya apa yang jadi pertanyaan adalah tadi disinggung mengenai infrastruktur. Nah, seberapa jauh Bapak melihat kesiapan infrastruktur kita dalam mendukung 5 sektor tadi ini? Ya, yang pertama tentu kan membangun infrastruktur tidak seperti kita begitu kita mimpi kita bangun terus terwujud. Itu ada tahapan-tahapan program.